Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Wahidah dengan nomor NIM 36 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomekanika. Pengertian biomekanika dan biomekanika kerja. Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika teknik untuk mendeskripsikan gerakan pada bagian tubuh atau kinetika yang memahami efek gaya dan momen yang terjadi pada tubuh. Sedangkan biomekanika kerja merupakan salah satu subdisiplin keilmuan biomekanika yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dan peralatan, mesin, dan material untuk meminimalkan risiko gangguan pada sistem otot rangka yang terkait dengan kerja. Selanjutnya, jenis biomekanika meliputi general biomekanik dan occupational biomekanik. General biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam ataupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian. Yang pertama adalah biostatics. Biostatics adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua, biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Pernyataan ini menurut Tayari tahun 1997. Selanjutnya, occupational biomekanik. Occupational biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan biomekanika? Pada banyak kegiatan atau pekerjaan sehari-hari, secara tidak langsung ilmu biomekanika telah diaplikasikan. Dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti mengecat langit-langit rumah atau operator dengan display yang tidak sesuai, ilmu biomekanika menganalisanya sebagai pembebanan yang statis. Jadi, pada industri atau kehidupan sehari-hari, aspek ilmu biomekanika adalah sebagai berikut. Dalam perindustrian, ilmu mekanik digunakan untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan olehnya seorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Dalam ilmu biomekanika, aplikasinya dalam industri menyatakan besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Selanjutnya, dengan mengaplikasikan ilmu biomekanika, kita mengetahui dan memahami serta dapat menentukan sikap kerja yang berbeda, dapat menghasilkan kekuatan atau tingkat produktivitas yang terbaik. Selanjutnya, dengan ilmu biomekanika, aplikasinya digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan operator sehingga dapat menghasilkan cara kerja yang lebih baik yang meminimalkan gaya dan momen yang dibebankan pada operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan, karena dari biomekanika sehingga kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi, sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Dalam kegiatan sehari-hari, biomekanika berperan sebagai satu, mengevaluasi pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut berbahaya atau tidak. Yang kedua, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Yang ketiga, biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Yang keempat, biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Nilai daripada analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisi. Selanjutnya, penjelasan mengenai tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot atau muscle.
Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yang berupa ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Selanjutnya adalah konektif tisu atau jaringan penghubung. Konektif tisu atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian. Antaranya yang pertama yaitu kartilage. Kartilagenous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang yang dikenal sebagai intervertebral disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau publikor. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak baik pada saat translasi dan rotasi. Pernyataan ini menurut Eko Nurmianto tahun 1996. Yang kedua adalah ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang belakang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel, oleh karenanya tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adapun contoh sambungan ligamen antara lain yaitu gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, serta gerakan lengan tangan pada sambungan pergerakan tangan. Hal ini menurut Eko Nurmianto tahun 1996. Yang ketiga adalah tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Pernyataan ini juga menurut Eko Nurmianto tahun 1996. Yang terakhir adalah otot atau muscle. Otot terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 hingga 40 mm dan berdiameter 0,01 hingga 0,1 mm dan bersumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Proses anaerob yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal. Dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Yang ketiga, beban otot statis atau static muscle load. Ada oklusi atau penyumbatan aliran darah yang disebabkan karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipatan lutut.
Yang kedua, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Hal ini menurut Eko Nurmianto edisi pertama tahun 1996. Oke teman-teman, thanks for watching. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.